Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Nah, sekarang kita perkenalan dulu ya. Nama kakak Siti Ainun Jariah. Adik-adik semua bisa memanggil kakak Kak Aje. Nah, boleh dong kakak perkenalan dengan adik-adik semua di rumah. Oh, halo adik Desya. Oke, ada adik Syah, ada juga. Oh, hai adik. Bagaimana nih kabarnya semuanya di sini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya yang mengikuti kegiatan belajar hari ini sehat. Ah, hari ini kita mau ngapain ya? Iya betul, hari ini kita mau belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar bersama, lebih baik kita berdoa dulu agar kegiatan belajar ini diberkahi oleh Allah. Mau? Oke, semuanya ikutin gerakan kakak ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ayo kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah rizki serta kepahaman ilmu. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, sekarang coba lihat, hari ini kakak memakai apa ya? Betul, topi. Topi gambar apa ini? Hmm, ya, topi berbentuk buah semangka. Siapa di sini yang suka semangka? Ya, kakak juga suka semangka karena semangka itu buahnya manis rasanya. Nah, kenapa ya kakak hari ini memakai topi semangka? Hmm, karena topi semangka ini mengingatkan kakak pada Palestina. Betul. Kakak izin share screen dulu ya. Nah, Palestina. Kenapa sih eh, buah semangka itu bisa mengingatkan kita pada Palestina? Kenapa ya? Ya, karena di Palestina itu banyak sekali buah semangka dan warnanya juga tuh terlihat seperti bendera Palestina. Nah, adik-adik semua di sini, siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar tentang berita tentang Palestina? Berita tentang Palestina. Siapa yang pernah dengar? Sebenarnya di Palestina itu ada apa ya? Iya, di Palestina itu saat ini sedang terjadi peperangan. Palestina sedang diperangi oleh Israel, betul. Siapa yang sedih karena Palestina lagi diperangi Israel? Nah, oke. Selanjutnya, kenapa sih kita sebagai orang Muslim harus mendukung Palestina? Kalau adik-adik semua di sini mendukung Palestina atau mendukung Israel? Iya, kenapa ya kita harus mendukung Palestina? Betul, karena di Palestina itu banyak saudara-saudara Muslim kita di sana. Meskipun di sana itu sebenarnya tidak Muslim semua, tapi kebanyakan di sana itu adalah saudara kita yang sama Muslim. Nah,
Ini kita sekarang akan belajar tentang kenapa sih kita harus membela Palestina ya. Nih, kakak akan memberitahunya. Nah, yang pertama itu adalah karena di Palestina itu adalah tempat tinggalnya para nabi yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi, kalau adik-adik di sini pernah mendengar cerita para nabi, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran, nah itu kebanyakan di antara para nabi itu kisahnya itu mereka itu tinggal di Palestina, betul. Jadi di Palestina ini banyak sekali kisah-kisah para nabi kita terdahulu. Iya, makanya kita harus menjaga, kita harus mendukung agar Palestina bisa menang dan tidak lagi diperangi oleh Israel. Nah, di salah satunya yaitu ada kisahnya Nabi Nabi Muhammad. Nah, coba lihat di sini ada gambar apa ya ini? Coba lihat. Coba kita lihat ke sini. Ini ada gambar apa ya? Warnanya hitam dan kuning. Betul, ini ada Ka'bah. Terus di sini ada gambar apa ya? Ya, ini itu namanya Masjidil Aqsa. Dan di sini ada gambar awan. Ya. Nah, salah satunya di Palestina itu ada kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini itu ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa sih? Coba adik-adik kemarin siapa yang pernah mendengar libur Isra Mi'raj? Kemarin kan kita ada liburan Isra Mi'raj ya. Nah, ya itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dan kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan oleh Allah ke langit, ke atas langit. Dan peristiwa ini disebut dengan Mi'raj. Mi'raj. Nah, Allah itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad, kan tadinya sebelumnya Nabi Muhammad itu ada di kota Mekah, ada di Ka'bah, ada di kota Mekah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk ke Palestina, dan dari Palestina, dari sini Allah mengajak Rasulullah jalan-jalan ke langit untuk melihat-lihat nih di atas langit itu ada apa aja. Kemudian Allah itu mengajak Rasulullah melihat-lihat surga. Nah, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu yang sudah ada di surga gitu. Pokoknya Allah itu mengajak Nabi Muhammad itu untuk jalan-jalan ke atas surga sana itu karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Oke. Nah, selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu karena ada apa ini? Ini ada gambar apa ya di sini? Betul, ini lagi sholat. Lagi sholat. Nah, kiblat pertama kita sebagai umat muslim itu, coba sebelumnya kakak mau tanya dulu, kalau kiblat itu apa ya? Betul, kiblat itu adalah arah sholat kita. Nah, saat ini arah sholat kita itu kalau ditarik garisnya lurus akan sampai ke Ka'bah. Tapi, tapi kiblat pertama kita sebelum ke Ka'bah yaitu ke Masjidil Aqsa. Betul di sini yang ada di Palestina. Nah,
Jadi, Masjidil Aqsa ini adalah kiblatnya pertama orang kita kaum muslimin. Ketika kita sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Namun ada perintah dari Allah setelahnya kalau kita harus sholat menghadap ke Ka'bah. Jadi sebelumnya itu kiblat pertama kita di Masjidil Aqsa. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjut lagi. Alasan yang terakhir yaitu kan, kenapa kita harus mendukung Palestina adalah karena Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang keutamaannya lebih besar 500 kali lipat dari masjid-masjid lainnya. Kenapa bisa lebih besar? Karena banyak peristiwa tadi yang sudah kita jelaskan dari awal, yaitu karena di Masjidil Aqsa ini kan banyak sekali sejarahnya. Bagaimana para nabi terdahulu ada tempatnya di Palestina, terus juga kiblat pertama umat Muslim. Makanya Masjidil Aqsa ini keutamaannya itu lebih besar 500 kali. Contohnya, kalau anak-anak sekarang pergi ke masjid, anak-anak, adik-adik akan mendapatkan satu keutamaan. Tapi ketika adik-adik pergi ke Masjidil Aqsa, adik-adik semua di sini akan mendapatkan 500 kali lipat keutamaannya. Tapi, tapi karena sekarang di Palestina itu sedang terjadi perang, jadi kita pasti bakal sulit untuk datang ke Masjidil Aqsa. Makanya kita harus sering-sering mendoakan orang-orang di Palestina. Kita harus sering mendoakan Palestina agar segera terbebas dari peperangan, agar Palestina segera menang. Sehingga kita bisa datang ke Masjidil Aqsa dengan mudah. Nah, adik-adik bisa tuh sekarang pergi ke masjid yang ada dekat rumah, kemudian ikut di masjid-masjid yang di sekitar rumah kita mendoakan Palestina. Boleh juga mendoakan ketika di rumah atau di masjid di daerah rumah. Karena berdoa itu boleh di manapun. Begitu. Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Nah, bagaimana nih adik-adik? Adik-adik sudah memahaminya? Kenapa coba kita harus membela Palestina? Betul, yang pertama adalah karena Palestina itu tempatnya para nabi terdahulu. Yang ada yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ya, yang kedua adalah karena ada peristiwa Isra Mi'raj, di mana itu bermula di perjalanan Rasulullah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Palestina, terus dari Palestina ke langit, ke surga. Nah, yang ketiga ada, ya betul, yang ketiga karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Muslim. Iya, dan yang terakhir adalah alasannya betul, karena Masjidil Aqsa memiliki keutamaannya 500 kali lipat lebih besar daripada masjid-masjid yang lainnya. Ya, nah, jadi begitulah kenapa kita harus membela Palestina. Kita harus mendoakan Palestina agar Palestina segera menang. Iya, oke. Nah, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bercerita? Boleh. Oke, sekarang
sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu sesudah belajar. Oke, ikuti kakak lagi ya. Siap? Siap dong. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ayo kita berdoa. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Semoga materi hari ini bisa dipahami oleh adik-adik semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.